Halo semuanya, wah ketemu lagi sama aku Dika di channel Hey Dika. Eh, Kembali lagi aku mau sharing tentang kebaikan Tuhan. Jadi ini udah episode yang ketiga ya, sorry agak molor uploadnya. Yang pertama, kalau teman-teman tahu aku udah pernah sharing tentang kebaikan Tuhan waktu aku cari kosan. Nah yang kedua itu tentang waktu aku nego gaji. Nah yang ketiga, kalau yang pertama kedua kesannya kan happy gitu ya. Kayaknya hal-hal yang menyenangkan gitu ya. Nah tapi kalau yang ketiga ini awalnya terkesan menyedihkan gitu, nggak enak lah. Ya mau nggak mau aku harus sharingkan karena nggak semua berjalan dengan sesuai dengan apa yang kita harapkan kan. Pasti ada hal-hal yang tidak sesuai kita eh, harapkan. Nah jadi yang ketiga ini adalah jadi di kantor yang pertama, anggaplah aku sebut kantor A gitu ya. Di kantor A ini aku bekerja selama 1,5 tahun. Waktu itu aku pikir udah waktu yang lama dan cukup untuk aku bisa pindah ke kantor yang baru gitu ya. Ya selain itu juga karena banyak teman-teman aku juga seangkatan yang memang juga udah resign. Jadi ya namanya dulu masih awal-awal masih kebawa lah gitu. Nah singkat ceritanya aku apply ke kantor B, diterima, ketemu sama ownernya langsung. Karena agensinya bukan agensi yang sangat besar tapi agensi kecil. Jadi langsung ketemu ownernya, keterima, dan banyak hal-hal, banyak persamaannya, satu frekuensi. Salah satunya ternyata di kantor tersebut selain kerja, jadi di kantor yang B ini dia itu masuk jam 9 pagi, jam 4 itu udah harus pulang. Jadi nggak boleh ada yang di kantor gitu. Kenapa? Karena mereka memegang prinsip ya jam 9 sampai jam 4 ini adalah waktu untuk kerja, sisanya ya pergi untuk keluarga atau buat ketemu teman-teman atau mungkin mau ketemu klien di after office juga nggak masalah. Intinya udah jangan ada di kantor lagi gitu. Jadi ini salah satu nilai plus yang aku mau pindah ke kantor B. Nah kedua juga di situ juga ternyata ada kayak perkumpulan rohaninya gitu ya. Jadi ada ya mungkin sharing secara spiritualnya gitu. Jadi menurut aku untuk orang yang merantau ke Jakarta ini penting gitu ya, untuk bekal aku lah, untuk menambah keimanan gitu ya ceritanya. Nah tapi ya lagi-lagi waktu itu aku terlalu terbawa sama yang namanya salary. Jadi udah deal gaji, ya walaupun nggak sesuai ekspektasi tapi beda tipis lah, jadi oke lah. Nah tapi kondisinya waktu itu aku belum tanda tangan kontrak, jadi kontraknya aku bawa pulang, aku mau pelajari dulu. Uh, Waktu aku mau balikin ke kantor B itu, tiba-tiba aku di chat di salah satu aplikasi lah. Ada aplikasi untuk mencari pekerjaan ataupun tentang sharing-sharing pekerjaan tuh, nama aplikasinya. Ada yang ngechat gitu ya, bilang bahwa dia ngenalin perusahaannya, dia lagi butuh karyawan. Ya udah aku juga iseng waktu itu tuh, yaudah iseng deh aku kasih CV, terus ternyata interviewnya by chat tuh waktu itu, BBM sama ownernya juga langsung. Anggaplah ini namanya kantor C gitu ya, sama kantor C ini chat-chatan, udah deal nego gaji di situ. Dan kalau mau dibandingin jauh lebih besar gajinya ketimbang kantor B. Akhirnya singkat ceritanya aku pilih kantor C lah gitu. Satu sisi ngerasa nggak enak karena awalnya udah nyaman mau milih kantor B, cuman karena balik lagi karena gaji lebih gede yang di kantor C, aku lebih milih kantor C. Dan satu sisi mungkin mereka kecewa, aku ngerasa bersalah juga. Awalnya nggak merasa bersalah karena aku pikir itu hal yang wajar gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa, say sorry aja. Ya waktu itu dengan berbagai alasan akhirnya menolak pekerjaan itu, terus aku pindah ke kantor C. Nah di kantor C awalnya berjalan dengan mulus. Jadi perbedaannya kantor A dengan kantor C itu adalah kalau kantor A tuh aku nggak usah mencari klien, jadi udah di maintain setelah kliennya udah ada. Sementara kalau di kantor C ini benar-benar aku dituntut untuk harus cari klien. Sebenarnya itu hal yang aku pengenin gitu, karena nggak pengen sekedar di back office tapi juga bisa keluar ketemu orang gitu ya. Memperkaya wawasan juga kan.
sama link juga. Nah akhirnya udah, ya, singkat cerita berjalan selama 8 bulan dan waktu itu aku nggak tahu apa yang terjadi. Intinya perusahaan itu kolaps gitu ya. Di bulan ke-8 tuh kolaps. Oh ya, by the way, karena aku pindah ke kantor C, itu lokasinya di daerah Cilandak, otomatis kosan aku yang di Palbatu itu aku pindah ke daerah sana juga, daerah Cipete lah, gitu, Jakarta, masih di Jakarta Selatan. Nah terus oke, balik lagi ke pekerjaannya. Singkat cerita di 8 bulan tuh kolaps, dan owner CEO-nya memutuskan buat, jadi gimana ya, intinya ini perusahaan itu ada 2 kepala lah gitu ya, ada induk, ada anak perusahaannya. Nah aku tuh kerja di anak perusahaan ini. Intinya kolaps, terus CEO-nya dari anak perusahaan ini memutuskan buat keluar untuk bikin perusahaan baru lagi. Dan waktu itu sempet aku ditanya sih, apakah aku mau stay atau aku mau pindah. Waktu itu jawabanku masih stay. Kenapa? Karena aku tuh sama sekali nggak tahu kondisi perusahaan ini tuh kayak gimana gitu. Aku belum tahu sama sekali waktu itu. Tapi ternyata di 8 bulan CEO-nya itu pindah, bikin perusahaan baru, beberapa orangnya juga pindah, cuman tersisa beberapa orang aja, dan ada CEO baru menggantikan. Nah di bulan ke-9 yang aku bikin kaget adalah waktu itu aku tetap bisa stay di situ, tapi untuk gaji, ini yang momen paling gak enak nih. Untuk gaji waktu itu aku akan dibayar ketika aku dapat project. Dibayangin teman-teman, yang tadinya kita biasa dapat kerja di kantoran, per bulan dapat gaji, tiba-tiba diperhadapkan dengan kondisi perusahaan yang memang lagi nggak sehat, dan kalau tetap mau stay juga nggak apa-apa, tapi akan digaji kalau dapat project. Artinya, logikanya, yaitu kayak side job gitu kan. Itu udah jadi kayak bukan pekerjaan utama, sementara yang aku cari kan pekerjaan utama gitu ya, bukan kerja sampingan. Nah ini jadi seperti pekerjaan sampingan. Waktu itu bingung pasti, galau pasti, menyesal. Waktu itu aku nyesel karena aku lebih memilih kantor C ketimbang kantor B. Walaupun gajinya beda, tapi at least mungkin di B, mungkin sampai saat itu aku masih bisa bertahan gitu ya, bahkan bisa jauh lebih lama. Cuman ya waktu itu ya udahlah, nyesel pasti ada, tapi berusaha buat udahlah, nggak usah disesali, mau menyalahkan diri sendiri ya udah gitu kan. Tapi tetap waktu itu walaupun ngerasa wah salah langkah nih, salah ngambil langkah, tapi tetap ya udah deh, tetap berdoa sama Tuhan, tetap bersandar sama Tuhan, minta petunjuknya. Cuman kita juga tetap usaha cari kesempatan yang lain. Nah singkat ceritanya, aku menolak tawaran itu. Aku bilang kalau aku bilang ke CEO-nya yang baru, kalau gitu kondisinya seperti itu, aku memilih untuk mundur, aku resign aja gitu. Jadi daripada aku baru digaji kalau misalnya dapat side job, ya aku mikirnya ya itu mah nggak usah di sini, dimanapun juga bisa kayak gitu kan. Terus ya udah akhirnya aku keluar dalam keadaan belum dapat pekerjaan. Wow. Kenapa waktu itu ada momen terberat aku adalah karena gini, waktu di kantor A, bayangin kalau ngomongin secara finansial ya, aku dapat gaji, dapat lemburan yang aku pernah info di episode sebelumnya. Terus ketiga, uang kosan itu tuh aku masih dibantu sama orang tua waktu itu. Nah pindah kos di Jakarta Selatan plus pindah kerjaan, udah nggak di kosan, udah nggak di cover orang tua, di handle sendiri, dan kondisinya aku keluar dari pekerjaan. Momen terberat pasti bingung, ngerasa, untungnya nggak sampai depresi, tapi yang paling penting adalah ya udah deh, keputusan pertama yang aku ambil, aku pulang kampung, aku pulang ke rumah orang tua.
gitu ya, di Tasikmalaya. Tapi kondisinya kos-kosanku yang di Jakarta Selatan itu aku nggak stop, jadi aku tetap lanjut ke kos. Nah ini yang menariknya, ini yang aku rasain, wah Tuhan bekerja banget di sini, Tuhan baik banget di sini. Jadi waktu pas aku mau pulang ke Tasik sempat mikir, wah ini kos aku mau stop aja deh. Tapi nggak tahu kenapa waktu setelah berdua kayak ada yang gerakin bahwa ini kosan nggak usah di stop, udah lanjutin aja gitu. Gambling tuh waktu itu, stop apa lanjut, stop apa lanjut, oke deh lanjut deh. Waktu itu kosannya tuh murah teman-teman, jadi di Pal Batu itu harganya 800 aku cerita ya. Nah yang di Cipete ini itu cuma 600 ribu, karena dia konsepnya rumah, terus kamar-kamar dalamnya dibuat kos-kosan. Jadi dan di dalamnya ada keluarga gitu ya, makanya mungkin lebih murah karena itu. Ya udah akhirnya aku pamit ke bapak ibu kos, aku bilang aku mau pulang kampung dulu, dan kondisi kosan masih aku bayar bulan ini dan bulan itu dan bulan ke depan. Pulang terus cerita sama orang tua. Nah ini juga yang paling penting ketika lagi kondisi kayak gitu juga, kalau kita kita masih ada orang tua, kita telepon orang tua minta saran, minta masukan, harus ngapain gimana gitu kan. Akhirnya udah, salah satu aku memutuskan untuk tidak melanjutkan itu pun atas masukan dari orang tua aku juga gitu ya. Ya udah akhirnya aku buat pulang ke Tasikmalaya sambil aku kirim-kirim CV di Jobstreet gitu ya. Ada yang manggil, ada yang manggil 2 perusahaan di Jakarta, jadi aku sempat 2 kali bolak-balik Jakarta tapi tidak dapat panggilan berikutnya. Sempat hopeless, udah pusing ya, tapi tetap nggak boleh putus asa karena nggak tahu kenapa kok Tuhan nyuruh jangan berhentiin itu kos, artinya pasti Tuhan udah punya rencana. Akhirnya singkat cerita ada kantor ketiga, ini lokasinya di daerah Permata Hijau, agensi iklan juga, di tepatnya di belakang, dia rumah tapi perumahan elit lah di belakang ITC Permata Hijau. Nah singkat ceritanya aku kesana interview, udah 2 kali interview keterima, singkatnya keterima. Jadi lokasinya di Permata Hijau, kosnya masih di Cipete, lumayan agak jauh ya, mungkin kalau naik kendaraan motor 20 menit lah. Ya kebetulan aku udah ada kendaraan motor waktu itu. Nah aku udah keterima, aku balik ke Jakarta lagi, thanks God gitu ya, berdoa sama Tuhan, makasih banget akhirnya bisa dapat pekerjaan. Itu jeda dari aku cari pekerjaan itu dan dapat itu 1 bulan, jadi 1 bulan aku nganggur. Terus akhirnya aku dapat pekerjaan itu. Bersyukur, kenapa? Karena aku ngerasanya jalan yang ku ambil waktu itu untuk memilih kantor B itu mungkin salah, mungkin salah. Tapi Tuhan tetap pelihara gitu ya. Tuhan tetap ngasih jalan yang benar lagi gitu ya, ngasih rules yang benar lagi. Makanya aku ingat kalau ilustrasinya, waktu kita naik kendaraan mobil misalnya, terus kita pakai GPS, seringkali kan kita nggak tahu arahnya apa, tahu tujuannya mau kemana, tapi lika-liku jalannya kita masih belum tahu, kita pakai GPS. Nah kita mungkin suka ngikutin gitu ya, tapi seringkali kita penasaran sama jalan-jalan yang kayaknya kesini lebih deket deh, kayaknya kesini lebih oke deh. Akhirnya kita lebih memilih untuk keluar jalur dari jalur yang GPS tentukan gitu ya. Nah terus di ilustrasi itu kan kalau di GPS ya udah, ternyata kadang kita nyasar kan, pernah dong kita GPS kita ngambil jalan yang salah, wah ternyata nyasar. Akhirnya nah bagusnya GPS itu kan dia langsung dia langsung refresh lagi kan, si GPS-nya langsung refresh lagi, walaupun kita udah ke jalan yang salah, dia nge-refresh lagi, ngasih jalan di jalan yang kita salah sampai ke tujuan itu arahnya kemana, GPS ngasih jalan. Nah itu yang aku rasain gitu ya, ketika aku salah langkah Tuhan tetap ngasih jalan nih loh, walaupun ya lu harus cepet nyampe, tapi lu harus belok-belok dulu, nyasar nggak apa-apa, tapi tetap Tuhan tetap kasih jalan. Itu yang aku rasain, ya apa ya, banyak bersyukur waktu itu. Kalau ngomongin gaji waktu itu di perusahaan yang
yang ketiga berarti ya, perusahaan A, C, terus yang ke D gitu ya. Kalau yang B tadi kan nggak aku terima, jadi aku loncat C dan D. Nah ini perusahaan aku yang ketiga, ini secara gaji itu sama sebenarnya, sama nilainya dengan tawaran yang waktu itu perusahaan B tawarkan. Cuman aku nggak berani, nggak mau terlalu nego-nego terlalu jauh, ya namanya belum dapat pekerjaan, disebut pekerjaan kan, ya udah sengaja dapat pekerjaan dulu gitu kan gitu ya. Ya udah, singkat ceritanya nilainya segitu, nggak jauh beda. Lingkungannya oke, lingkungannya asik, teman-temannya asik, ownernya juga asik. Dan setelah ini nanti aku bakal sharing, karena ini waktunya udah terbatas gitu ya, udah kelamaan, jadi takutnya bosen nontonnya. Di episode berikutnya aku bakal menceritakan di perusahaan ini, tentu kan sama, aku sama sebagai sales juga, aku jualan, aku cari klien, dan ada beberapa term and condition gitu ya oleh ownernya, CEO-nya, apa yang harus aku lakukan, targetnya gimana itu dia udah nentuin. Nah, gimana targetnya dan lain sebagainya, aku bakal ceritain di episode berikutnya. Itu aja teman-teman. Sampai ketemu di episode berikutnya, dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye-bye.